Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya bahas super keren ya, SKRN. Nah, kita lihat ya kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung ke analisis. Kita selalu cek yang pertama itu adalah riwayat pembagian dividen ya. Buat saya penting perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen ya bisa jadi perusahaan tersebut hanya untung di atas kertas aja gitu ya. Atau ada masalah di bisnisnya, belum stabil, atau cuman memperkaya owner perusahaannya aja yang biasa menjabat sebagai komisaris dan direksi. Ya, mereka dapat gaji ratusan juta sedangkan kita yang nggak dapat apa-apa gitu ya. Apalagi kalau perusahaannya perusahaannya kinerjanya nggak bagus ya. Nah, untuk super keren ini memang 3 tahun ke belakang dia bagi dividen ya, itu yang terpenting buat saya. Jadi bisnisnya 3 tahun ke belakang dia stabil ya, dan ini setahun 2 kali bagi dividen ya. Jadi ini bisnisnya nyata, keuntungan nyata bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya ya. Jadi tadi nggak cuman untung di atas kertas aja ya, jadi ini real bagus. Jadi ini oke ya, kita layak untuk lihat lebih lanjut. Ini satuannya rupiah ya, ini ubah dulu satuannya rupiah. Nah, kenapa kita harus selalu cek kas tara kas ya, yang ini nilainya? Kenapa? Karena kas tara kas adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi kalau misalnya nilainya terlalu kecil gitu ya, nanti bisa jadi operasionalnya terganggu ya, ekspansinya terganggu atau nggak bisa bayar pinjaman. Jadi hati-hati ya. Dan untuk kas tara kas si SKR ini turun sekali ya, dari sebelumnya 315 miliar sekarang sisa 48 miliar. Kenapa? Gitu, nanti kita cek di laporan arus kasnya ya. Nah, terus kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, terutama di saldo laba yang ini nilainya gitu. Nah, kenapa saldo laba ini penting ya? Ini angka kunci gitu, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi si SKRN ini dari dulu pertama kali beroperasional ya, pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 158 miliar. Ya, ini bagus, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen gitu. Jadi kalau saldo labanya negatif atau defisit ya dia nggak akan bisa bagi dividen, alias dia rugi melulu ya, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah buat saya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, harganya naik berkali-kali lipat ya saya nggak akan tertarik gitu ya, karena saya nggak cari yang seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, ekuitas pemilik yang ini gitu ya, kita pindahkan dulu. Oke, kita pindahkan dulu, KNP-nya 0 ya, kita isi aja 0 KNP-nya. Sebentar, tunggu. Oke ya, ini udah sama. Nah, ini kita lihat ya, rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini 0,36 ya, ada penurunan. Artinya apa gitu ya? Artinya perusahaan ini dari dulu pertama kali berdiri gitu ya, sampai sekarang itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 0,3 kali modal awalnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya modal 1 miliar untuk bisnis, itu telah menghasilkan 360 juta. Ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi sebenarnya ini bagus ya, kalau di bawah 1 nilainya dia masih bertumbuh. Ya, kalau udah 1 artinya dia udah balik modal ya, modal 1 miliar udah untung 1 miliar. Tapi ingat, ini di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi kalau dividennya dimasukkan kembali nilainya, ini pasti nilainya udah lebih besar. Ya, jadi ini baik. Ya, dan untuk perusahaan ini SKRN memang premium juga ya, dihargai di PBV 7 kali. Gitu ya. Cuman ya kita lihat dulu ini interimnya udah Desember. Yang nggak tahu ini sekarang dia nggak bagi interim atau saya memang nggak ikutin berita semua emiten ya. Cuman teman-teman cek aja ya kenapa dia nggak bagi interim gitu. Cuman bisa kalau misalnya awalnya dia 2 kali nih berturut-turut, terus dia tiba-tiba nggak jadi nih interim, ya berarti ada dua kemungkinan. Satu, kebijakan perusahaan gitu yang dia nggak ingin bagi interim. Dua, alasannya ya mungkin sedang ada problem, jadi nggak memungkinkan untuk bagi dividen. Ya, coba kalau dilihat dari kas tara kas ini memang turunnya agak lumayan ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian profitabilitas ya, laporan laba rugi. Selalu cek pendapatan yang ini nilainya. Nah, kenapa harus dilihat pendapatan itu? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi kalau perusahaan yang bertumbuh, ya pendapatannya akan cenderung naik. Gitu ya, artinya barang atau jasa atau produk yang dijual perusahaan ya dia disukai customer ya, dibutuhkan customer. Tapi kalau pendapatannya turun seperti ini gitu ya, bisa jadi ya barang atau jasa yang dijual perusahaan kurang menarik gitu ya, atau kompetitor lebih menarik gitu. Jadi customer pindah cari ke perusahaan lain yang sejenis gitu, yang jual barang yang sama. Gampangnya seperti itu ya. Jadi ini ada penurunan kinerja ya pendapatannya.
Nanti si pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa gitu, nanti keluar laba kotor ya, laba bruto. Yang ini nilainya. Penting harus kita lihat. Kenapa? Karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modal ya, lewat gross profit marginnya ya. Jadi GPM-nya bagus nih, tinggi ya. Jadi kalau misalnya ini GPM-nya 46%, berarti teman-teman menjual barang produk 100.000 ya, teman-teman ambil kotornya itu, laba kotornya itu 46.000 ya, 54 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Jadi bagus, harus cari GPM yang setinggi mungkin sesuai dengan sektornya ya. Ini baik ya, kinerja GPM-nya naik. Nah, lalu apa namanya, harus ingat, semakin besar laba bruto, semakin besar juga nanti laba bersihnya, karena nanti si laba bruto ini akan dikurangi oleh beban operasional, beban lain-lain ya, dan operasionalnya, beban pajak, nanti akan keluar laba periode berjalan. Ya, ini inti dari laporan laba rugi. Ya, angka finalnya perusahaan ini untung atau enggak gitu. Berita biasanya fokusnya ke laba bersihnya ya. Dan kita lihat untuk secara pair memang ini harganya cukup premium ya, di atas 15 pair ya, di 18. Kalau saya carinya tadi PB Very kurang dari 1, pair di bawah 15 ya. Cuman kembali, kalau masalah harga itu kan relatif ya, buat teman-teman nggak tahu masih murah atau mahal ya, tergantung ya. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian laporan arus kas, laporan yang sering dilupakan oleh berita analis ya. Langsung cek ke penerimaan kasnya, yang ini nilainya. Ini kenapa harus dilihat Pak Edwin ya, penerimaan kas ini? Karena penerimaan kas ini dia menghitung jumlah uang yang diterima perusahaan atau jumlah uang yang keluar dari perusahaan. Ya, berbeda nggak kayak di pendapatan yang sifatnya akrual gitu. Kalau akrual ya cuma dicatat aja di atas kertas, simpelnya seperti itu ya. Tapi kalau penerimaan kas, dia berdasarkan uang tadi yang diterima ya. Dan ini kita lihat ya, rasionya ini rendah sekali ya, kas terhadap pendapatannya cuma 86%, minimal sekali itu 90%. Jadi kalau 86% seperti ini, analoginya teman-teman tadi jual barang 100 juta, customernya cuma bayar 86 juta ya. Jadi nggak full bayarnya gitu. Sedangkan teman-teman harus ingat, kas itu yang uang yang customer bayar itu kan tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Makanya rasionya harus tinggi nih, kayak yang sebelumnya ini bagus 110%. Ya, lebih tinggi gitu ya. Kalau lebih tinggi berarti perusahaan menagih piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih. Gitu. Jadi kalau pendapatan ya ini apa, gampangnya tadi di atas kertas saja. Jadi bilangnya pendapatan misalnya 1 triliun, tapi uang diterima cuma 36 triliun. Lah, pendapatannya berarti bohong-bohongan gitu kan. Nah, gitu. Jadi makanya kita cek juga, ini harus seimbang gitu ya, harus mendekati 100% kalau bisa ya, minimal 90-95% lah ya. Nah, jadi si super keren dia bilang pendapatannya 622 miliar, kas yang diterima cuma 536 miliar ya, tadi rasionya rendah. Nah, sekarang kita bayar operasional pakai 536 miliar ini ya, bayar supplier, bayar karyawan, bayar pajak, bayar apa lagi ini ya, pokoknya seputaran inilah operasional. Nanti keluar net CFO yang ini ya. Ini nilainya positif, bagus. Ya, artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai, nggak cuman habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Teman-teman yang punya bisnis, coba pikir, buat apa punya bisnis, punya usaha yang hanya uangnya itu habis untuk bayar operasional aja, bayar supplier, bayar karyawan aja. Buat apa? Bayar bunga, ngapain? Kita nggak ada uang sisa kan. Nah, sama berlaku juga untuk perusahaan-perusahaan yang besar seperti ini juga ya gitu. Jadi ini harus positif net CFO-nya ya. Jadi ini bagus, ada sisa ya. Nah, sisa uang yang digunakan untuk ekspansi usaha ya, tuh perolehan aset tetap ya, terus DP apa nih, DP apalah nggak tahu ya. Terus penerimaan kas lainnya, nih pembayaran nih kayaknya ya harusnya. Ini unik juga ya, penerimaan kas tapi dia nilainya negatif, mungkin pembayaran gitu ya. Nah, jadi ini nilainya negatif ya. Jadi kalau nilainya negatif, CFI-nya gitu ya, artinya perusahaan ya semakin lama semakin besar gitu ya, dia berekspansi gitu. Tapi kalau misalnya positif tuh, lihat tuh, dia nggak menambah aset tetapnya, dia tapi malah jual aset tetap produktifnya ya gitu. Jadi dilihatnya kalau bisa negatif ya. Jadi kalau misalnya positif ya situasional, kita lihat juga pos-pos keuangan kecil ya. Nah, berikutnya kita lihat aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank ya, nilainya yang bagus negatif seperti ini. Kenapa? Karena perusahaan itu berusaha melunasi pinjamannya atau perusahaan membayar dividen gitu. Lihat tuh, kalau bayar dividen dia nilainya negatif, kalau bayar pinjaman tuh nilai negatif. Kalau nambah pinjaman dia nilai positif ya. Tuh pembayaran bunga, bayar utang tuh nilainya negatif ya. Jadi carilah yang nilainya negatif seperti ini ya, ini bagus gitu. Dan ini kita lihat nih ya, maka ini kenapa penurunan kasnya lumayan juga besar gitu ya. Kenapa? Dia dari operasional
gitu ya, dia bayar ekspansi usaha. Ya, udah bayar ekspansi usaha, dia bayar pinjaman tadi ya, bayar pinjaman gitu. Tapi dia juga bayar dividen. Dan ini pos paling besarnya di dividen. Ya, jadi kalau misalnya kita koreksi ini ya, si dividen kita hapus, ini kan jadinya positif ya, ada kenaikan kas tara kas. Gitu. Jadi bagus polanya plus min dan ada kenaikan kas tara kas di luar dividen. Tapi kalau bagi dividen kan dia negatif. Jadi perusahaan ini ada penurunan kas yang disebabkan karena dia bayar dividen. Ini perusahaan yang baik. Kenapa? Karena dia nggak mau menumpuk kas terlalu besar di perusahaannya. Gitu ya. Buat apa perusahaan menumpuk kas tara kas yang besar? Kita tadi kelebihan kas itu bisa kita nikmati lewat apa? Bagi dividen paling simpel. Ya bayar utang supaya bunganya lebih ringan, gitu. Karena kan tahu dia bayar utang bank jangka panjang, nggak mengambil lagi penerimaan bank jangka panjang. Ya kayak gitu. Tadi udah apa? Ekspansi usaha, bayar pinjaman, sama terakhir mungkin buyback saham aja simpel. Mengurangi jumlah saham beredar dan memperbesar earning per share dan dividen per share-nya. Gitu, dan ujungnya nanti pemegang saham yang nanti diuntungkan semuanya. Jadi ini perusahaan yang baik secara arus kas. Cuman saya kurang suka ini penerimaan kasnya harusnya bisa lebih baik ya. Cuman ini nggak apa ya maksudnya. Saya rasa masih bisa ditolerir ya. Nah, jadi untuk SKRN setelah kita mindahkan si data-data keuangannya gitu ya. Ini perusahaan di mata saya sih baik ya, karena riwayat pembayaran dividennya jelas 3 tahun ke belakang. Lalu untuk saldo labanya juga positif ya, telah menghasilkan total profit sebesar 0,3 kali modalnya di luar dividen ya, pasti ini kemungkinan udah 1 nih. Gitu ya, udah lebih gitu, dia udah balik modal juga bagus ya. Namun dihargainya premium ya, PBV dan PR-nya, PBV-nya di 7, PR-nya di 18. Ya, buat saya sih kemahalan, tapi nggak tahu buat teman-teman ya. Nah, lalu untuk pola arus kas ini sangat baik ya, plus min dan ada kenaikan kas tara kas bila kita melakukan koreksi pada dividennya. Ya, jadi ini sangat baik. Ya, ini luar biasa baik, cuman mungkin untuk kinerja perusahaan harapannya sih kalau kata saya mungkin kuartal berikutnya dipantau supaya ini pertimbangan rasionya ini lebih tinggi lagi, lebih besar. Ya, kenapa lebih besar? Harus lebih besar untuk memperkuat nanti kas tara kasnya ini. Ya, gitu. Dan kita intip juga ya, coba untuk jangka pendek jangka panjang bisnisnya aman nggak ya, kita lihat dulu rasio lancarnya. Rasio lancar 375 banding 304 ya, di atas 1 ya rasio lancarnya, jadi saya rasa oke. Lalu untuk kas rasionya memang kecilnya 48 dibanding 304, tapi kita kalau lihat yang lebih spesifik ya untuk utang bank jangka perbandingan kas dengan short term debt-nya ini kan berarti dibandingkan dengan 29 ditambah dengan ini ya 20. Ya mereka ini 49, hampir 1:1 lah ya. Jadi saya rasa sih masih acceptable ya, masih bisa ditolerir, aman gitu ya, mengingat dia untuk CFO-nya positif dan dia tadi melunasi utang-utangnya ya, ini bagus, baik. Lalu untuk DER-nya 97 ya, ini DER-nya memang dia lebih besar ya, DP lebih besar gitu ya. Nanti apa namanya, tapi kalau misal kita bandingkan long term debt to equity-nya ya ini kecil ya, jadi 52 banding 597 ya, jadi jangan terkecoh hanya dengan DER aja gitu, harus dilihat long term debt to equity rasionya itu yang lebih akurat dibandingkan dengan DER ya. Jadi ini saya rasa untuk bisnisnya dalam jangka pendek masih bisa ditolerir ya, aman gitu ya, dengan catatan ini aja rasio kasnya harus lebih besar gitu ya. Untuk jangka panjang saya rasa bisnisnya juga amannya, tadi LTD long term debt to equity-nya juga kecil gitu ya. Jadi ini perusahaan yang baik ya menurut saya. Nah, kembali perusahaan yang bagus, yang baik, tinggal masalah harga aja. Buat teman-teman cocok nggak dengan harga segini 560, masih murah atau udah kemahalan ya, silahkan teman-teman dinilai lagi lebih lanjut gitu. Oke teman-teman, itu aja, dan yang perlu saya sampaikan bahwa analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari analisis fundamental ya, jadi hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3 dan cuman sebagian kecil dari analisis fundamental ya. Dan apa ya namanya, untuk proyeksi ke depan gitu ya, Q4 sekarang berjalan, kita nggak pernah tahu ya. Jadi ke depannya gimana ya, teman-teman harus lakukan analisis lebih lanjut ya, proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi untuk pembahasan gitu selalu saya sampaikan bahwa kita di sini bahas kinerja berdasarkan laporan keuangan ya, dan kita nggak bahas kinerja harga sahamnya ya. Kenapa gitu? Karena dalam jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja ya. Perusahaan yang buruk juga harganya digoreng naik jangka pendek toh. Sebaliknya perusahaan bagus juga harganya turun terus ya. Gitu. Jadi nggak saya bahas gitu. Jadi kembali semuanya penilaian masing-masing aja
ya untuk masalah harga. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya gitu ya. Kalau ada teman-teman request saham atau ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom komentar. Nanti saya jadwalin ya, saya respon, saya jawab lah pertanyaan teman-teman. Dan informasi saya terbuka untuk kerjasama, sponsorship, kolaborasi. Silahkan teman-teman yang berminat bisa hubungi saya ya. Kontak saya ada di screen dan juga di deskripsi video. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak gitu ya analisis saya. Semoga bermanfaat dan semoga analisis saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.